Halo, selamat pagi para sahabat Rusari. Salam sehat, salam presisi. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Nah, para sahabat Rusari, hari ini spesial karena kita akan bersama dokterku Elsinta TV. Perkenalkan, saya Stefani Claudia dan spesialnya saya hari ini tidak sendiri pemirsa, tapi saya bersama narasumber sekaligus host saya juga yang cantik. Hai, perkenalkan saya Dr. Vanda, dokter spesialis anestesi. Spesialis anestesi, loh, berarti yang ini ya pantesan aja dokter ini sebagai narasumber karena kita akan membahas mengenai tema ini yaitu mengenai ERAS ya. Sebelumnya, tapi kita akan memperkenalkan dulu nih narasumbernya selain dokter ya. Ada dua lagi berarti ya? Ada dua lagi narasumber kita. Mungkin saya duluan kali yang memperkenalkan. Silakan dokter. Yang pertama itu adalah Kepala Rumah Sakit RS Polri Sukanto, Brigjen Pol Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi dengan dokter. yang cantik. Terima kasih Audi dokter. dan Dr. Vanda yang tidak asing lagi. Iya, saya nih ya dandan dari subuh nih dok. Karena spesial untuk di rumah sakit Polri ini dan ketemu dengan dokter Haryanto. Yang kedua, Dan yang kedua, ini kita juga gak cuma hanya dari dokter dalam aja, tapi juga dari dokter Objin, yaitu Dr. Novi Resistansi SPOG, adalah dokter spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis feto materna. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Habis begadang atau tidak ini? Karena dokter Objin kan kayak identik begadang. Ada yang bergadang. Lebih tergantung pasiennya. Tergantung pasiennya. Kadang ada sito, kadang nggak ada sito. Iya tadi di awal sebelum panggil ya. Iya sebelum kita mulai juga ya, saya sempat bertanya mengenai sito ya dok ya. Kira-kira apa temanya hari ini, Audi? Nah hari ini kita akan membahas mengenai ERAS. Jujur dok, saya tuh masih bingung dok. Pengucapannya itu ERAS apa ERAS? Itu sebenarnya pengucapannya apa tuh dok ya? Oke, sebetulnya untuk tema pagi ini itu kita akan membahas tentang ERAS, tapi jadi maksudnya ERAS lebih kekhususan untuk obstetri. Kita sebut sebagai ERAK, pakai C dan tambahin S. ERAK sendiri itu merupakan Enhanced Recovery After Surgery. Cuman kalau pada tema kali ini kita surgery-nya adalah cesarean. Oleh karena itu kita memanggil dokter subspesialis obstetri dan ginekologi bagian feto maternal gitu. Mungkin kita langsung tanya aja kali ya untuk mempersingkat waktu dan ngobrolnya lebih asik. Kan pertanyaannya saya aja tuh udah terpikir nih banyak pertanyaan ini untuk dokter. Iya, dua-duanya. Kita akan nanya tentang ERAS-nya sendiri dan keterkaitan dengan rumah sakit ini. Makanya kita memanggil kepala rumah sakit ini bagaimana dukungan rumah sakit itu terhadap program ini. Oke. Dokter Novi dulu mungkin ya dok. Dokter Novi, kita mau tanya nih untuk sahabat Elsinta dan sahabat Rosari, kira-kira ERAS itu apa sih bedanya sama yang konvensional? Biasanya sesar itu kan ada yang konvensional, kita taunya sebut aja konvensional, sama yang ERAS ini perbedaannya itu kira-kira apa dokter? Iya, jadi menarik banget ya karena ERAS tuh orang sering nanya, dokter aku mau ERAS. Saya juga ditanya gitu dong. Iya, saya sering ya tuh, sering dengar gitu. Jadi ERAS atau Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. ya. Jadi suatu protokol multidisiplin, artinya melibatkan utamanya dokter anestesi, Dokter dokter obstetrik ginekologi, kemudian pasti berbasis bukti. Kemudian utamanya tujuannya adalah tingkat perawatan pasien yang optimal dan tingkat kepuasan pasien yang optimal. Dan tentunya pasien berharap banyak dari itu. Tidak terdapat nyeri, terus waktu perawatan yang lebih singkat, tentu saja cost untuk hospitalnya lebih sedikit diharapkan. Nah, karena aspek kenyamanan itu yang menjadi satu keutamaan dan kemudian aspek perawatan yang paripurna menjadi tujuan utamanya, maka cocok sekali itu diterapkan di rumah sakit kita ini. Iya, betul. Jadi kalau yang metode konvensional seperti kita tahu, metode pembiusan pada pasien sesar itu berlaku secara umum. Jadi baik secara pasien sito, pasien elektif, jadi pasien yang operasi segera,
kemudian pasien yang elektif atau terjadwal, kemudian berlaku untuk tindakan operasi yang rata-rata waktunya dikatakan bisa antara 2 sampai 4 jam. Kemudian tidak ada pemilihan Betul. dan tidak ada identifikasi awal pasien mana nih yang bisa eraks atau tidak bisa Betul. eraks. Lalu yang utamanya lagi, jadi pasien-pasien yang konvensional itu waktu pulihnya tuh biasanya baru bisa bangun 24 jam Betul. pasca Ya, operasi. betul. Sehingga mobilisasi lebih lama, bonding dengan bayi pun lebih lama, Betul. terus kemudian pemulihannya juga lebih lama, tentu saja nanti waktu pulangnya juga lebih lama. Hal itu mungkin yang membuat kita menganggap hal ini eraksi menjadi hal satu yang kebaruan atau penting. Jadi pendekatannya tuh lebih individual, kemudian pendekatannya juga lebih karakteristiknya pada masing-masing pasien itu diperhatikan. Kemudian multidisiplin juga dikembangkan. Betul. Antara dokter anestesi, dokter obgyn, Dokter dokter gizi, anak, dokter dokter anak, gizi, iya, kemudian betul. bidan, perawat. Kemudian juga ada electronic medical service yang harus kita gunakan, kemudian farmasi. Hal itu bekerja sama secara optimal untuk mengutamakan kualitas pelayanan pasien. Jadi sifatnya memang individual dan mengutamakan Multidisiplinnya. ya multidisiplin. Gitu. Wah, Mungkin lengkap dari sekali ini, dari Dokter pasiennya karena rasa kenyamanan tadi, Ya. untuk saat ini sangat tren sekali erasinya. Betul Iya. sekali. Iya, Dok. betul. Itu juga di awal sempat menanyakan itu. Iya. Iya, emang betul sekali nih. Apalagi kalau saya di polianestesi ini semua pasien dokter Novi nanya, dokter saya bisa dieras nggak? Mau hamil Iya, dengan udah eras. 3 kali, 2 kali, Iya. 4 kali semua minta eras. Padahal ada kriteria. Padahal ada kriterianya. Ada Oke, kriteria. kita mungkin lanjut pertanyaannya untuk ke rumah sakit kali ya. Iya. Oke. Saya sebenarnya ingin bertanya tuh mengenai tujuannya sih ya. Tujuan dari kebijakan ERAS ini ya, itu yang diambil oleh kepala rumah sakit itu bagaimana? Kalau kepala rumah sakit itu memberikan fasilitasi, kita ada tantangan ya, tantangan di luar terhadap pasien-pasien yang ingin mendapatkan kenyamanan ketika melahirkan. Ini tantangan bagi kita rumah sakit. Kita sebagai kepala rumah sakit harus mampu menjawab tantangan itu. Jadi kita harus siapkan sarana prasarananya, kemudian ahlinya dan sebagainya. Saya pikir secara teknis medis tidak ada kesulitan untuk pelaksanaan ERAS ini. Makanya dengan adanya Dr. Novi, Dr. Panda, bidang anestesi ini berkolaborasi dan staf-staf yang lain kita sudah mumpuni untuk itu, sehingga saya menyambut baik tentang rencana untuk operasi ERAS di Rumah Sakit Polri ini. Nah, Oke, kita kasih tepuk iya. tangan dulu untuk Dokter Haryanto yang telah memberikan support penuh Iya. buat kita dokter yang ada di sini. Support dan informasi baru juga pastinya Iya. ya buat para sahabat Rusari dan juga para pemirsa dokterku. Nah, saya juga masih ingin bertanya, boleh ya kepada dokter Ada yang ngomongin aku. karena kan tadi itu kan sempat dijelaskan kalau ada syaratnya. Iya. Nah, yang pasti bikin para sahabat Rusari penasaran, emang syaratnya itu apa aja sih dokter? Ini siapa? Iya, Dr. Novi atau Dr. Panda? Kepada dokter Panda ini masih Jadi, dokter anestesi. Dr. Panda sebagai host atau sebagai narasumber? Oke. Saya biasanya merangkap. Oh, Selain host juga narasumber juga. Iya, Oke. itu gimana tuh dok ya mengenai yang syarat utama pastinya ya dari yang Iya. program ERAS ini gitu, yang Hmm. digunakan pastinya untuk mempercepat katanya Betul. pemulihannya ya. Ya, sekali. Sebetulnya gini, kalau misalnya untuk ERAS sendiri ini saya mau kasih tahu garis besarnya saja. Itu ada pemilihan untuk pasien yang mau dilakukan tindakan ERAS di rumah sakit. Contoh misalnya pasien datang dengan hamil tapi anak pertama, itu bisa kita melakukan tindakan itu. Yang kedua misalnya mau datang lagi dengan anak kedua, mungkin tetap bisa, tapi waktunya sebetulnya jatuhnya jadi lebih lama untuk masalah operasinya. Lalu yang ketiga, itu dilihat dari, kalau anestesi sendiri adalah dilihat dari ASA. ASA itu adalah tingkat keparahan atau tingkat resiko dilakukan tindakan operasi. Nah, ASA yang bisa dilakukan untuk pasien ERAS itu hanya maksimal di ASA 2. ASA sendiri pada anestesi itu udah sampai 6.
Nah, untuk ERAS itu adalah hanya sampai 2. Jadi tanpa penyakit ataupun dengan penyakit ringan gitu. Mungkin yang selanjutnya adalah ada hal lain yang terkait lain, misalnya ada penyakit penyerta, itu juga kita harus melihat lagi. Yang selanjutnya adalah laboratorium gitu, seperti itu. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya lagi kita tanya dari sisi objinnya. Iya, jadi yang disampaikan Dokter Vanda. Jadi sebenarnya itu ada aspek preoperatif, kemudian intraoperatif, kemudian pasca-operatif. Nah, preoperatif itu artinya kita bicara pada waktu dia sebelum dioperasi. Kriteria yang harus terpenuhi baiknya satu, ASA atau American Society of Anesthesiology juga menerapkan bahwa kalau ASA 1 berarti tidak ada resiko medis yang untuk pasien tersebut. Kalau ASA 2 berarti ada penyulit medis tapi yang bersifat ringan yang bisa dikerjakan ERAS. Lalu yang ketiga adalah tidak terdapat anemia. Kemudian yang keempat tidak ada obesitas. Jadi kalau begitu IMT-nya meningkat, 40 atau 30 kita tidak bisa. Karena itu risiko tinggi terjadi kardiovaskular disease, maka itu tidak dimasukkan dalam kelompok yang bisa melaksanakan di-exclude ya dokter ya. Iya. Lalu misalnya ada risiko adesiva. Adesiva itu pelekatan. Misalnya udah pernah sesar berulang, kemudian obesitas morbid, jadi lemak subkutisnya lebih dari 2,5 cm, kemudian ada risiko pelekatan organ sekitar, kemudian ada penyulit diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kemudian ada serangan kardiovaskular atau TIA pada 3 bulan terakhir, maka itu tidak dimungkinkan ya dok ya untuk melakukan tata laksana ERAS. Artinya pasien yang terkelompok dalam sudah kriteria inklusi baru bisa melaksanakan ERAS tersebut. Jadi Mbak Audi, ternyata tidak semua bisa di ERAS. Ada kriteria-kriteria yang harus diteliti, kemudian diperiksa. Itu bukan mempersulit, tetapi untuk keamanan dan keselamatan. Jadi nomor 1 itu kalau penanganan medis itu keselamatan, keamanan pasien. Karena kan gak heran ya, namanya pasien, apalagi kalau ngelihat nih ya, mungkin di sosial media itu yang sempat ngehitsnya itu ya, setelah melakukan ERAS terus langsung bisa ngedance terus jadinya itu kan menjadi menarik simpatik untuk yang pasien lain dan langsung kepikir aku juga ingin melakukan ERAS karena dikira ya segampang itu ya dok. Apalagi kan tadi kan juga dokter itu kan sempat menjelaskan kalau ada yang pemeriksaan apalagi nggak tahu juga kalau pasien tersebut ternyata ada sakit lain. Gitu. Ya. Cuma kadang-kadang juga yang gemesnya itu ya, saya tuh yang gemesnya kadang misalnya ada sakit lain, tapi tidak mengakui kepada dokter, itu sering kan ya dok? Sering. Itu sering banget ya. Untuk bahas lebih lanjut lagi, gimana kalau kita break dulu kan ya? Iya dok, karena pertanyaan saya pun juga masih panjang sebagai pasien ya. Dan jangan kemana-mana ya para sahabat Rusari dan juga Bursa Dokterku. Iya, oke. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini
sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Halo para sahabat Rusari dan juga para pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stephanie Claudia dan juga host kita satu lagi Dokter Vanda. Oke, Dokter Vanda, terus juga Dokter Haryanto dan juga Dokter Linda. Saya tuh masih ingin bertanya ya. Tadi kan Dokter Haryanto tuh sempat menjelaskan yang mengenai kebijakan, tujuan dari kebijakan ERAS ini ya. Terus kan ada beberapa poin yang dokter jelaskan. Nah, ini saya tuh ingin bertanya yang pastinya ini menjadi pertanyaan pasien juga nih, mungkin saat pasien konsul ya ke dokter ini juga yang suka ditanyakan, itu kan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien. Nah, itu misalkan bagaimana sih, Dok? Gitu, Dok. Yeah. Yang pengen pastinya pasien ketahui gitu. Ya, terima kasih. Ini tentunya untuk kenyamanan dan keselamatan pasien ya. Kalau di rumah sakit ini number one adalah pasien. Nah, pasiennya selamat, pasiennya bisa kita tolong dengan baik, itu tujuannya daripada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk kenyamanan nanti bisa ditambahkan Dokter Novi maupun Dokter Panda, banyak. Tentunya kan ada pembandingnya. Kalau nyaman itu kan dibandingkan dengan konvensional akan lebih nyaman dengan ini. Apa itu kenyamanan itu? Barangkali pasien merasakan bahwa rasa sakitnya itu lebih sangat berkurang dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, kenyamanan barangkali sudah beberapa waktu atau jam setelah operasi bisa ketemu anaknya, bisa nyusui anaknya, itu kan juga punya apa ya, nyaman ya gitu. Jadi nanti lebih tepatnya kenyamanan dan ini dikupas tuntas sama dokter Novi. Iya, karena memang ya dok ya, pasti pasien itu menanyakan yang masalah kenyamanannya tersebut, terus juga pemulihannya berapa lama ya dok, gitu. Nah, sama dokter Novi sama itu. Betul, kenyamanan kan pasien merasa, oh kalau dengan ERAS kan berarti udah identifikasi dari awal, ketemu bisa konsultasi dengan dokter obgyn, dengan dokter anestesi, kemudian oh ini ibu aman untuk bisa melaksanakan ERAS. Cukup berpuasanya hanya 1-2 jam sebelum tindakan, kemudian ibu tetap bisa minum atau dalam bentuk liquid cair, kemudian juga ibu pasti berharap oh tidak perlu berpuasa lama, jadi tidak stres atau tidak ada kekhawatiran nanti apa ya kalau puasa lama nanti saya harus gimana ya, kalau saya nggak tahan gimana dong. Apalagi kalau ibu hamil cenderungnya pengennya makan mulu ngemil terus. Apalagi kan kalau sebagai dokter ya, yang seorang dokter internis itu kan juga pastinya kan kalau menangani pasien yang puasanya lama itu kan yang masalah lambungnya dan sebagainya ya, jadi merembet. Tapi intinya jadi keselamatan, kenyamanan itu harus didahului dengan komunikasi yang baik. Artinya pasien yang akan dilaksanakan ERAS ini harus diberikan edukasi, komunikasi yang baik. Nanti akan terjadi seperti apa? Kalaupun sebelum menjalani ERAS ini dia diperiksa ini dalam rangka nanti untuk keamanan dan kenyamanan mereka. Jadi di rumah sakit ini sudah ini komunikasi itu sangat ya. Betul. Ya, kekurangan kita adalah komunikasi. Betul. Dan juga sepertinya ini ya dok ya, keterbukaan pasien terhadap dokter itu. Betul. Gitu ya, penting sekali. Kalau pasien terbuka, kita pun akan lebih nyaman memberikan informasi pada pasien. Nah, di rumah sakit ini khususnya memang betul kerjasama atau optimalisasi dari profesionalisme itu menjadi hal utama. Jadi ada peran bidan, ada peran perawat, kemudian dokter ruangan, kemudian juga dokter anestesi, dokter obgyn, dokter anak, pasti memberikan informasi yang sangat memadai pada pasien mengenai lama berpuasanya, kemudian dapat dia cairan, kemudian tindakan untuk antibiotik 1 jam sebelumnya, tindakan. Kemudian nanti ada pengurangan obat-obatan yang tidak diperlukan
dilakukan, terus ada kombinasi anti nyeri. Betul. Jadi itu sangat membuat penggunaan morfin jadi lebih sedikit. Kemudian juga pasien juga pasti berharap setelah itu bisa makan dengan lebih cepat, kemudian mobilisasinya juga lebih cepat, kemudian juga buka selang pipis atau kita sebut kateternya juga lebih cepat ya dokter Vanda betul ya. sekali. Jadi dengan mobilisasinya lebih awal, kemudian pasien merasa oh saya hanya tindakannya sebentar, kemudian bisa pulih atau bangun lebih cepat, bisa ketemu bayi begitu ya dok ya, kemudian bisa nyusuin. Jadi ada keinginan untuk bisa menyusui dan otomatis itu pasti mengurangi risiko stunting ya. Termasuk itu kebanggaan ibu yang sudah melahirkan tuh pengen langsung menyusui. Menyusui. Iya betul. Apa itu dok namanya dok kalau langsung nyusuin? IMD dok. Inisiasi menyusui. Kalau dahulu orang khawatir kalau misalnya bangunnya nanti baru 24 jam, wah gimana ya cara nyusuin? Tapi dengan ERAS pasti sangat membantu ibu-ibu untuk memulihkan rasa percaya dirinya. Oh nanti setelah 2-4 jam pasca operasi saya bisa ketemu bayi, bisa bonding, bisa IMD, kemudian pemulihannya lebih cepat atau pengecilan rahim juga lebih cepat. Ada semangat untuk memberi nutrisi pada dirinya dan anaknya juga lebih baik ya. Mungkin aku sedikit menjelaskan ya untuk masalah prosedur ERAK-nya ya, biar nanti pemirsa juga tahu bagaimana sih dok dari dokter anestesi itu ERAK itu seperti apa. Yang pertama itu nanti kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Waktu dia daftar, dia misalnya datang ke poli Dr. Novi, Dr. Obgyn. Setelah itu akan dikonsulkan ke bagian terkait. Yang pertama itu adalah mungkin ke penyakit dalam, lalu ke dokter anestesi. Apabila ada penyakit yang lain, dia akan dikonsulkan ke jantung. Setelah mendapat ACC dari kita semua, dia itu akan dirawat inap. Nah, pada saat dirawat inap, ini yang membedakan. Setelah dirawat inap, dia akan diminta untuk puasa. Normalnya waktu konvensional dia hanya itu puasanya 6-8 jam. Yaitu pasiennya tidak boleh makan, tidak boleh minum, termasuk minum air putih itu tidak boleh selama 6-8 jam. Tapi untuk ERAK sendiri ini dia itu puasanya itu yang pertama puasa memang tetap 6 jam yaitu makan berat. Lalu 4 jam dia akan diberikan snack dan 2 jam itu akan diberikan liquid cairan. Nah, pasien itu lalu akan dilakukan tindakan di ruang operasi, di spinal. Kita tetap spinal, hanya dosisnya itu berbeda dengan konvensional dan yang ERAK ini. Setelah selesai, itu proses pembedahannya sendiri itu melakukan tekniknya pun berbeda. Kalau yang biasa sayatannya lebar, kalau untuk ERAK diusahakan sayatannya kecil. Semakin kecil sayatan, sebetulnya pemulihan itu semakin cepat. Nah, lalu pasiennya ini akan tetap dipasang kateter di ruangan. Nah, perbedaan selanjutnya, kalau pasien konvensional boleh bangun dari tempat tidur itu adalah 24 jam pasca dibius spinal. Contoh misalnya Audi saya bius jam 8 pagi nih, SC. Terus jam 8 pagi hari berikutnya baru Audi boleh bisa bangun. Tapi kalau misalnya ERAK berbeda. 2 jam pasca saya bius, Audi boleh langsung duduk. Lalu kan masih terpasang kateter, dilakukan namanya bladder training, diusahakan apakah perkemihannya baik atau tidak. Kalau sudah baik, baru kateternya dilepas, itu sekitar 6-12 jam. Biasanya itu 24 jam lekat itu kateter. Nah, itu kan sangat tidak nyaman. Nah, kalau dia sudah bisa mobilisasi, yaitu sudah bisa duduk, boleh dong menyusui. Nah, seperti itu. Kira-kira itu yang membedakan antara konvensional dengan ERAK ini. Iya, kalau nggak salah dokter Vanda anestesi juga punya metode juga ya. Jadi untuk menilai kapan nih boleh mobilisasi atau berubah posisi. Tentunya bertahap juga. Betul, ya dokter Vanda. Tentunya bertahap, tidak langsung kita berdiri, nggak boleh. Ada duduk dulu, berjalan di tempat tidur dulu, baru dia ke kamar mandi. Nah, seperti itu. Mungkin nanti pengetahuan ini juga bisa buat diketahui oleh pemirsa Rosari ataupun El Sinta seandainya dia mau melakukan tindakan ERAK. Betul. Dok, saya tadi ya mendengar penjelasan dokter ya, itu perbedaan waktunya tuh sampai jauh sekali ya dok. Jauh sekali, yang biasanya 24 jam ini sampai 12 jam. 6 sampai 12 jam. Iya, 2-4 jam sudah bertahap pemulihan. Iya. Saya lihat maksimalnya gitu 12 jam itu aja sudah setengahnya ya dok ya. Oke, nah dokter
ini katanya mau menanyakan mengenai keefektifan ya. Maksudnya gimana sih Dok ya? Jadi sebetulnya ini kita menanya ke Dokter Novi, kira-kira ini tadi kan kita sudah membicarakan yang lain, kita pengen tahu nih evidence base. Semua orang sekarang kan udah pada pintar nih dokter, apalagi pemirsa kita semua tahu internet. Apa sih evidence base yang mendukung bahwa ERAK ini lebih efektif untuk mengurangi waktu rawat inap dan komplikasi pasca operasi? Iya, Silakan, jadi ERAK ini kan berkembang mungkin di tahun 1990-an, kemudian di 2018 itu ada ERA Society. Memang fokusnya itu berdasarkan meta-analisis, kemudian cohort, kemudian datanya juga berdasarkan randomized control trial, kemudian bisa berdasarkan literatur review atau peer review, itu telah memberikan data kepada yang baik kepada kita bahwa sebenarnya ERAK ini memberi harapan baru bahwa itu suatu hal yang efektif dan bagus sekali. Nah, di tahun 2020 jadi ada perhimpunan dokter anestesi, dokter obstetrik ginekologi, dan dokter perinatologi juga mengampu atau SOAP ya kita menyebutnya. Jadi ada yang berdasarkan ERA Society, berdasarkan SOAP itu sama menggunakan meta-analisis berdasarkan rangkaian literatur review, kemudian berdasarkan studi kasus, kemudian berdasarkan cohort, kemudian randomized control trial, apakah multi center atau single center, itu menunjukkan banyak sekali ERAK ini membawa hal positif. Jadi perbedaan waktu pulih atau waktu rawat di Perancis dikatakan waktu perawatan jadi tadinya 3,9 menjadi 2,3 gitu, jadi lebih cepat ya. Jauh lebih cepat. Kemudian yang tadi Audi bilang, penggunaan opioid atau obat-obatan juga lebih sedikit rendah, atau berkurang. Kemudian kenyamanan atau comfortable juga lebih berkurang, lebih meningkat tentunya. Sangat berbeda metode yang konvensional dengan metode yang ERAK. Kemudian juga untuk pemulihan kandung kemih juga dikatakan lebih cepat pada metode yang ERAK dibandingkan yang konvensional. Kemudian penggunaan antibiotik juga lebih sedikit pada ERAK dibandingkan dengan yang konvensional. Pastilah semua data tersebut dan kemudian juga jurnal baru semakin menunjukkan bahwa ERAK ini menunjukkan hal yang sangat positif baik, ya. atau positif. Jadi Mbak Aldi, nah, iya dokter. Ini sangat terpercaya tadi. Gimana? Penelitiannya semua terpercaya. Percaya. Di rumah sakit kita 1 tahun terakhir ini kita ya dokter. Iya betul. Dokter Iya. Novi ini ceritanya lagi meneliti juga dok di rumah sakit ini. Nanti mau gitu. dikembangkan Iya. untuk di Go Internasional kan tentang penelitiannya di rumah sakit Polri dokter. Oke, mungkin aku boleh tanya sedikit kali sama Pak Haryanto ya dok. Boleh ya dok? Boleh. Kira-kira untuk stafnya sendiri dokter, dari rumah sakit ini ketersediaan staf terlatih, apakah rumah sakit itu menyediakan tempat khusus, staf terlatih khusus atau yang lainnya dokter? Nah, Dokter Haryanto, ini pertanyaan dari Dokter Vanda ini sangat menarik. Saya juga jadi penasaran ya. Tapi nanti ya kita tahan dulu ya Dokter Haryanto ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Rusari dan pemirsa dokterku.
Rusari, kita masih dalam Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dan masih bersama saya Stephanie Claudia dan juga Dokter Fanda. Dokter Fanda, dan kita masih mendiskusikan mengenai tema kita yang tadi. Nah, lalu juga tadi kan Dokter Fanda kan sempat bertanya ya, Dok. Kita ngopi dulu. Nah, iya itu lebih asik sih. Memang biar macam lebih seger ya, Dok. Dokter Haryanto tahu aja saya tuh pecinta kopi, Dok. Soalnya ngopi Rosari itu harus ada kopinya beneran. Waduh, saya padahal nggak bilang ke dokter Haryanto, tapi dokter tahu aja. Oke. Mana kopinya? Mana kopinya? Ya, Oh, sudah disediakan. alhamdulillah. Ini dia ngopi pagi di Rumah Sakit Polri. Terima kasih. Ngopi Rosari tanpa kopi kayaknya Kayak agak ada yang kurang ya. Iya, Kok kayak ada seperti yang tema kurang. aja gitu ngopinya, tapi ternyata ngopinya tuh beneran ada Iya. ya, dokter. ini espresso ini pilihannya Dokter Haryanto ini. Ini espresso ini. Ada ini. ngopi dulu. Kita cheers dulu. Iya. Cheers. Kita cheers dulu. Hmm. Wih. Oke. Ngopi Rusari. Jadi ibu-ibu ini juga suka kopi juga. Ini rasanya emang agak sedikit asam ya, Dok ya. Kalau Iya. espresso tuh ya. Ini espresso arabica. Iya, Oh ya, soalnya Arabica memang gitu. iya agak Iya. sedikit ada asemnya, Iya. karena di Arabica. Baik, boleh saya lanjut ya dokter ya. Tadi kan dokter Oke. Fanda ini sudah bertanya dengan Ah. dokter Haryanto. Saya boleh tambahin nggak? Ya, boleh. Ini juga mewakili para pasien nih, Dok. Nah, apakah kalau itu ditanggung oleh BPJS? Itu pasti sering ditanyakan ya. Kalau pasien konsul, pasti ditanyakan itu. Dok, ini di cover BPJS tidak ya? Betul. Gimana, dokter? Tapi pertanyaannya dokter Panda yang tadi belum. Boleh? Iya. Include, Dok. Jadi ikut ya. Tadi Ikut. pertanyaan kita jawab pertanyaannya dokter Tentang Panda staff. sama pertanyaan tadi. Jadi memang untuk ERAX ini saat ini belum ditanggung oleh BPJS. Nah, intinya BPJS itu nomor satu adalah ya untuk persalinan pun juga dari fasilitas yang dari bawah, misalnya FKTP, kemudian rumah sakit ini tentunya persalinan-persalinan yang normal yang diharapkan. Tetapi kalau terpaksa harus dilakukan operasi sesar, itu bisa dilakukan di fasilitas yang lebih tinggi. Cuma ini kan pengembangan daripada sesar itu ada yang ERAX ini. Di ERAX ini belum ditanggung oleh BPJS. Mungkin nanti ke depannya barangkali dengan persyaratan tertentu barangkali. Bukan saya yang memutuskan, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa ini belum ditanggung BPJS. Oke. Kemudian tentang pertanyaannya Dr. Novi tadi yang apa ya? Syarat staff untuk staff ya, dan oke. tempat. Jadi nomor satu adalah komitmen. Komitmen kepala rumah sakit itu adalah komitmen untuk menjawab tantangan. Tantangan yang dunia di luar ini semakin berkembang, kenyamanan pasien, keamanan pasien lebih bagus dan sebagainya. Kepala rumah sakit harus menjawab tantangan itu. Artinya komitmen saya adalah apapun yang diperlukan untuk pelaksanaan ini akan kita penuhi, seperti di SDM-nya, di pelatihan SDM-nya, sarana prasarannya, peralatannya dan sebagainya. Tentunya kita komitmen itu, Mbak. Oke. Profesionalisme. Profesionalismenya, iya, iya. Jadi, Memang kalau dirangkum sebenarnya profesionalismenya itu ya, dokter ya. Jadi nomor satu itu. Jadi kita itu tidak ecek-ecek melaksanakan kegiatan itu, tidak asal jalan aja. Tidak asal Tetapi bagaimana pelayanan ini bisa dinikmati dengan baik. Oke. Mungkin tambahan kali ya, Dok. Iya. Berarti kalau misalnya bukan BPJS, kita daftarnya kemana nih, Dok? Kebenaran kan Dokter Novi sama Dokter Objin sama Dokter Ansi sudah siap nih. Iya. Ada misalnya ada pasien nih mau datang ke Rumah Sakit Polri karena pengen ketemu Dokter Novi di SC sama Dokter Novi, tapi nggak mau pakai BPJS, itu bisa datang ke Rumah Sakit Polri atau enggak, Dok? Iya, bisa. Jadi tentunya pasien yang ingin mendapatkan layanan ERAK ini kan harus sudah bersiap diri bahwa tindakan ini tidak tercover oleh
asuransi yang ada. Atau mungkin asuransi yang lain masih bisa meng-cover, silakan. Nanti kita fasilitasi untuk itu. Jadi kalau misalnya pasien ini tidak tercover misalnya dengan BPJS, dia akan sudah siap. Makanya ini seperti pelayanan Umum ya, biasa, dokter. umum biasa. Terus nanti tindakannya seperti apa? Misalnya ERAX ini artinya nanti konsultasi ke dokter Novi. Tentunya kalau ini pasien itu hamil, kemudian akan dilakukan seksio, tentunya barangkali nanti bisa diterangkan oleh dokter Novi. Dokternya itu kan pengen tahu dulu. Artinya tidak ujuk-ujuk langsung ke situ mau sesar, enggak. Harus mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya ada pemeriksaan antenatalnya gitu. Itu seperti biasa sebenarnya. Seperti biasa ya. Oke. Kami semua sudah siap sih di rumah sakit ini, dokter. Jadi staf Obgyn, jadi semua staf atau dokter obstetrik ginekologi di rumah sakit Polri sudah siap sekiranya memang melaksanakan ERAS ini menjadi hal yang penting gitu. Iya. Kenapa ini tadi si Audi ini nanya nih, Mbak Audi tuh nanya kenapa nggak cover BPJS? Karena saya mau menambahkan mungkin karena kita tuh rumah sakitnya tuh tipe A, dokter. Kalau tipe A itu kan tidak bisa menangani pasien yang hanya simple asanya itu sebetulnya naik ya, kebanyakan tuh rujukan asanya udah 2 lebih gitu, misalnya dengan hamil dengan anemia, hamil dengan obesitas, hamil dengan eklamsi, yang kayak gitu. Jadi tuh makanya nggak tercover. Makanya tidak tercover. Karena kita rumah sakit tipe A, tapi tenang, rumah sakit ini Pak Haryanto ini sudah membuka poli nih. Khusus pasien umum, namanya poli presisi. Iya. Tapi ya bicara yang dari tadi kita diskusikan ya, Dokter Haryanto, Dokter Novi dan Dokter Vanda. Jadi ternyata itu udah banyak yang tanya nih mengenai tema kita hari ini. Iya, yang tadi saya bilang soal ERAS itu kan masih banyak yang ditanyain. Iya. Boleh saya bacakan ya? Yang pertama dari Hesti, usia 39 tahun dari Bekasi. Halo. Assalamualaikum dokter. Saya seorang ibu usia 39 tahun. Tahun ini baru mau mulai program hamil anak kedua lagi. Dulu sempat ada riwayat kista endometriosis dan untuk ke depan rencananya persalinan sesar kembali, Dok, karena lahiran yang pertama juga sesar. Anak pertama saya perempuan. Saat ini usianya sudah 11 tahun, Dok. Dulu melahirkannya dengan metode sesar biasa. Pertanyaan saya, Dok, apakah ada syarat-syarat khusus, Dok, jika ingin melahirkan anak kedua saya dengan ERAS? Adakah persiapan khusus sebelum ERAS, Dok? Melihat kondisi saya yang sekarang juga udah mau 40 tahun, Dok. Bagaimana nih, dokter? Terima kasih, dokter. Menarik banget ya. Usianya 39 dan 40 tahun. Jadi tata laksana protokol ERAS itu jangan lupa. Jadi ERAS itu ada ERAS yang modified juga. Betul, ya, dokter. ada ERAS jadi modified. ada modified itu berdasarkan skala atau berdasarkan kondisi pasien. Jadi kalau dilihat pada pasien ini kan ada risiko ya. Betul, kista. Riwayat SC 1 kali, kemudian ada kista ovarium dan kemudian riwayat infertilitas. Betul. Artinya beberapa faktor tersebut akan dihitung dalam scoring keselamatan pasien oleh dokter anestesi dan dokter obgyn, kemudian nanti diplotting. Kira-kira kebutuhan obatnya bagaimana berdasarkan luas permukaan tubuh, derajat perdarahan yang mungkin terjadi, lama operasinya, kemudian nanti waktu pemulihannya, bagaimana indeks massa tubuh dan kemudian jumlah darah yang keluar pada saat itu. Tentu saja nanti dokter anestesi, dalam hal ini dokter Vanda, akan menghitung ulang ini ERAS yang bagaimana, apakah ERAS murni atau ERAS modified, karena pendekatannya kan personal atau individual ya. Betul. Dokter Vanda, setiap pasien itu kita melakukan pendekatan atau penilaian itu yang berbeda. Seperti itu. Oke, ya semoga menjawab ya kepada Ibu Hesti di Bekasi. Nah, yang berikutnya nih, saya akan cari yang menarik ya, karena ini masih banyak sebenarnya ya. Pertanyaannya banyak. Iya, pertanyaan banyak karena mengenai ERAS ya, ibu-ibu kan pasti ya. Nah, ini yang berikutnya nih menarik ya menurut saya. Dari Nita Iqbal, usia 28 tahun di Cakung. Halo. Dokter, saya Nita.
Mau tanya dok, saya sudah 2 kali melahirkan dengan cara operasi sesar karena saya mempunyai riwayat mata minus 8,5. Apakah untuk anak ketiga ini saya masih bisa melahirkan secara normal dok? Kalaupun tidak bisa dan harus sesar lagi, apa bedanya ya dok operasi sesar yang lama dengan ERAS dok? Terima kasih. Dengan mata minus 8,5 dok. Iya, jadi memang ada risiko sehingga memang wanita tersebut indikasi untuk dilakukan tindakan sesar. Ya, betul. Ditambah ada riwayat SC dua kali, ini yang ketiga. Dan ini kita harus benar-benar yakinkan atau pikirkan apakah terdapat risiko akreta atau tidak pada pasien ini. Jadi pada riwayat SC berulang sering kita dapat ya pasien dokter Fanda dengan risiko plasentanya itu ari-arinya letaknya menempel ke dinding rahim. Jadi itu menjadi hal penting juga untuk kehati-hatian kita apakah pasien ini bisa memenuhi persyaratan untuk ERAS atau tidak, dan pastinya tidak bisa normal, tidak bisa VBAC atau vaginal birth after C-section karena pasti scoringnya rendah atau tidak terpenuhi kriteria untuk VBAC. Belum lagi kita harus tahu jarak antara persalinan yang seksio pertama, kedua, dan yang selanjutnya itu ada jaraknya. Cesarean scarnya itu yang perlu kehati-hatian kita, dan kemudian bagaimana derajat adesi atau perlekatan perdarahannya, pasti itu memerlukan kehati-hatian. Nah pastinya dengan pemeriksaan antenatal care yang lebih detail, nantinya kan identifikasi taksiran berat janin, kemudian ari-arinya, apakah ada perlekatan atau tidak, kemudian nanti laboratoriumnya ada anemia atau tidak, kemudian ada risiko diabetes atau tidak, ada risiko inflamasi atau infeksi atau tidak yang menambah beban untuk terjadinya pemberatan, itu menjadi hal penting. Dan satu lagi, bahwa sebenarnya berbicara tentang anestesi, kalau ERAS itu selain mengedepankan profesional, ada namanya multimodalitas analgesi. Kalau kita ngomongnya analgesi dokter. Jadi ada yang namanya mungkin saat ini berkembang tap block dengan guiding USG, kemudian juga ada patch, kemudian ada juga dengan suppositoria dan analgesik yang oral. Mungkin bagiannya dokter Fanda mungkin yang lebih. Jadi dari dokter spesialis pun matematikanya harus pintar. Iya pasti ya itu ya. Tapi hitungan tadi kembali lagi untuk keselamatan pasien, dan dokter Fanda ini katanya ingin menambahkan saya juga penasaran nih jadinya ya karena tadi dokter Haryanto menjawab, dokter belum menjawab, saya juga jadi penasaran akan menjawab apa lagi nih. Tapi kita tahan dulu ya karena kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Rusari.
Sari dan juga para pemirsa Dokterku, terima kasih ya masih setia bersama kami. Dan tanpa terasa ini udah di segmen terakhir. Jadi saya Segmen langsung terakhir. jemput aja ya dokter ya. Dok, yang tadi saya bilang ya, kalau tentang RS itu pasti banyak yang tanya dan sebenarnya tuh masih ngantri pertanyaannya. Boleh nggak saya baca satu lagi? Satu lagi ya dokter ya. Saya baca satu Kenapa lagi. banyak yang tanya? Iya, karena kalau tentang RS ini kan ibu-ibu apalagi ya, para Iya. wanita ya. Ibu-ibu itu kan sekarang melahirkannya terbatas. Jadi terbatas itu supaya nyaman gimana gitu. Jadi melahirkan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, Iya. supaya nyaman. Nah itu sehingga perlu penanganan yang nyaman tadi. Iya, dan pastinya perlu informasinya juga ya, makanya nih pada cari-cari informasi nih. Iya. Saya bacakan ya dokter ya. Dari Dita Eka, usia 29 tahun. Dokter, apakah metode ERAS dengan metode sesar biasa posisi sayatannya itu sama dok? Walaupun di waktu lahiran pertama metode sesar biasa, terus nanti yang kedua bisa pakai metode ERAS dengan sayatan yang sama. Bagaimana dokter mengenai ini? Ya, menarik ya karena kan ERAS ini aspek apanya ya? Iya. Kalau bicara tentang sayatannya berarti kan aspek tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter obgyn. Iya. Karena ada dua aspek tindakan pembiusan sama aspek dokter obstetrik ginekologinya. Kalau oleh dokter obstetrik ginekologi sayatannya tuh di bawah transversal. Kemudian sayatan lapis demi lapis dalam waktu yang efektif. Jadi tidak berlama-lama atau kemudian cepatnya juga sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian sayatan di segmen bawah rahim, kemudian dilakukan pengeluaran janin, kemudian bayi langsung dilakukan tindakan penanganan oleh dokter anak, kemudian plasenta dilahirkan, dan yang penting ini penjahitan sebaiknya memang layer by layer. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap single layer itu lebih baik, ternyata kalau kita perhatikan banyak sekali angka risiko akreta yang terjadi, maka akan lebih baik kita lakukan tindakan suturing atau jahitan lapis demi lapis di segmen bawah rahim, tentu dengan waktu yang efektif. Kemudian menjahit lapis demi lapis, kemudian menutup luka operasi. Kurang lebih kan tindakannya hanya sekitar 30 menit sampai 40 menit saja. Berarti nggak usah takut ya dok, tetap Iya. di sayatan yang sama ya dokter. Iya. Oke, semoga menjawab ya kepada Mbak Dita Eka. Oke, saya juga masih ingin bertanya kepada Dokter Haryanto, boleh ya dokter ya? Boleh. Iya, dengan Dokter Haryanto, terus juga dengan Dokter Panda. Saya masih ingin bertanya, soalnya makin ke dalam tuh makin penasaran. Pemirsa pun Betul. juga pasti gitu ya. Iya. Apa jangan-jangan kirim pertanyaan kayak gini ya? Dok, kalau misalkan RS itu bisa di Rumah Sakit Polri itu harus ke poli apa dulu gitu ya dok ya? Iya. Misalnya Audi Gimana, dokter mau SC gitu. Oh, saya mau SC. Tapi dia nggak punya BPJS dokter. Terus dia kira-kira kemana nih dok? Ya. Jadi kita sudah tersedia di situ klinik eksekutif, klinik eksekutif Adelweis Presisi. Jadi, Poli presisi. langsung di situ, langsung nanti dihubungi atau berdasarkan perjanjian dulu, silahkan. Pokoknya kita permudahlah, semua mudah. Jadi kita pengen merasakan pelayanan yang baik, coba dulu ya. Pelayanannya berarti paripurna nih ya dokter di sini. Iya. Jadi ini yang jaminan saya. Oke. Jaminannya Iya. dijamin ya pemirsa. Tenang aja sahabat terus hari. Tenang aja, yang nggak punya BPJS mau erak ke Rumah Sakit Polri bisa datang ke Poli Edelweiss. Bisa datang ke Poli Edelweiss. Bertemu Oke. dengan dokter. Oke dok, saya juga masih mau bertanya ini ya. Kalau dari tadi kan kita berbicaranya itu sebelum ERAS, terus pemeriksaannya apa aja, terus saat ERAS itu bagaimana. Nah yang dari tadi belum kita bahas nih, post ERAS itu gimana ini? Post ERAS, Iya, oke. ini juga yang pasti ditanyain nih. Ini Gimana sama mau nih ya? pertanyaan dokter Iya. Novi tadi ya dokter, yang belum saya jawab ya dokter. Oh iya, oke. Jadi yang tadi dokter Novi jelaskan itu tentang namanya multimodal analgesi. Jadi ini dipakai untuk pasien erak. Apa itu multimodal analgesi dok? Untuk sekarang kita menggunakan guidingnya pakai WHO. Jadi obat analgetik itu tidak boleh satu, nggak boleh hanya satu. Jadi kita akan memakai obat itu minimal adalah 2. Kalau tadi sudah dilakukan tindakan spinal anestesi, lalu ditambahkan dengan tap block, lalu bisa ditambahkan dengan oral. Kalau tidak
type block dengan guiding USG, sudah di spinal anestesi, ditambahkan obat oral, dikasih patch. Atau yang selanjutnya lagi seandainya nggak bisa juga, kita bisa spinal anestesi, tambah obat oral, tambah obat injeksi. Yang penting itu post operasinya pasien itu tidak boleh merasa kesakitan. Kita jamin tidak sakit dengan pemilihan obat analgetik yang banyak atau multimodal. Jadi hanya tidak satu aja, Audi. Jadi kalau mau kesini nanti di era, kita bisa pakai obat multimodal analgesi. Jadi sekali lagi profesionalisme itu yang dipakai. Tapi aku mau mengapresiasi nih. Kita nggak salah memanggil Dokter Novi. Ini udah dokter, terus udah gitu spesialis feto maternal, memang udah ahlinya untuk pasien yang seksio itu adalah Dokter Novi. Terus sama Dokter Haryanto juga kepala rumah sakit, kita tuh udah nggak salah sekali nih hari ini kita memanggil mereka berdua dengan segala powernya, terus paripurnanya, ini jadi terciptalah erak di rumah sakit Polri ini. Iya, jadi ini diskusi kita hari ini tuh all in ya, bukan hanya obgyn aja, anestesi aja, tapi juga internisnya itu juga pasti harus sangat penting ya dok. Oh ya, ngomong ya Dokter Haryanto, saya juga penasarannya ini dok, kalau misalkan ya, kan kalau pasien itu punya mah atau lambung gitu dok, terus melakukan puasa, terus setelah yang post erasnya itu mungkin baru bisa yang 2 jam, 3 jam, tapi yang udah kambuh-kambuh gitu bagaimana ya dok ya? Terus saya penasaran dok. Ya, saya yakin itu mudah lah ya, mudah untuk pasien-pasien yang mah dan sebagainya. Toh ini puasanya tidak seperti konvensional. Jadi kita puasa makan besar, tapi nanti ada snack lagi, ada makanan cair lagi. Saya pikir tidak ada masalah untuk pasien-pasien. Operasi juga biasanya. Jadi dari bidang penyakit dalam aman ya dokter ya. Kemudian biasanya dikonsultasikan juga dengan dokter anestesi, ada pemberian obat. Jadi obat selama puasa, melaksanakan puasa, kemudian tindakan pasca itu sama dokter anestesi sudah. Jadi diberikan obat-obatan. Oke. Iya. Terus lalu untuk makanannya itu juga pastinya khusus ya dok ya? Iya, itu berdasarkan ahli gizi ya. Jadi nanti dokter gizi ya dok ya. Iya, ada gizi. Ini kan kita multidisiplin. Ikut kesini semua. Oke, jadi masalah ini juga ya dok ya, kalau misalnya post eras itu juga masalah psikisnya itu juga penting ya dok? Oh penting sekali. Penting sekali ya. Jadi yang penting adalah komunikasi. Jadi tim kita sudah ahli lah untuk komunikasi. Jadi ketika ketemu kemudian ditanyai apa dan sebagainya itu gunanya untuk kita nyaman saat dilaksanakan erasnya. Oke, iya. Terus juga kombinasi anti nyerinya juga dari anestesi itu juga udah multimodal. Sudah all in ya. Udah all in banget. Iya, sudah all in. Soalnya penting banget nih Audi, kalau di rumah sakit ini Pak Karumkit itu selalu menekankan kepada dokter-dokternya itu harus melakukan komunikasi yang efektif. Yang dimaksud itu adalah informed consent. Informed consent itu adalah sebuah komunikasi melakukan tindakan kedokteran yang untuk diketahui pasien, tapi dengan menggunakan bahasa pasien. Baik itu dengan resiko, tanpa resiko. Resikonya itu juga harus dijelaskan dari mulai ringan, sedang, dan berat. Sampai hal yang tidak kita inginkan. Itu untuk supaya kita tuh tidak salah. Jadi pasien itu tahu apa yang mau dilakukan tindakan, jadi tidak berprasangka kepada tim dokter gitu. Jadi komunikasi efektif pada pasien dan informed consent itu ditekankan sekali pada bidang kedokteran ini gitu. Ditekankan sekali. Oke, dok, saya sebenarnya penasaran juga ya oleh sebuah case ya. Boleh ya dok ya, walaupun ini sebenarnya agak di luar obgyn ya, tapi mungkin ya sebenarnya yang saya tanyakan bisa menjadi tema berikutnya nih dok. Iya, jadi mengenai eras ini ya. Ada sebuah case yang pasien itu ingin melakukan yang tumor jinak di belakang telinganya. Tumor jinak. Ya. Lalu saat lagi konsultasi dengan dokter anestesi dikatakan nanti puasanya itu 6 jam 6 jam sebelum operasi, lalu dikatakan oleh dokternya, kalau dokter anestesinya mengatakan nanti 2 jam sebelum operasi boleh minum
teh manis, boleh minum teh manis. Nah, pertanyaan saya, jadi sebenarnya ERAS itu bukan hanya untuk yang melahirkan saja ya? Betul ya? sekali, yang seperti tadi dijelaskan di Iya, awal, iya. ERAS ini bisa digunakan untuk semua bidang ilmu kedokteran, baik obgyn, bedah, ataupun yang lainnya. Misalnya ortopedi, bedah tulang, kalau yang tadi kan bedah umum, bedah plastik, bedah anak, terus obstetris, semua bisa kita lakukan menggunakan ERAS namanya. Kalau yang obgyn pakainya ERAK, pakai C. Nah, ERAS ya. ya. Itu betul, itu namanya ERAK. Karena operasinya tergolongnya ringan, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam atau 30 menit sampai 1 jam, itu pasien itu bisa dipulangkan. Jadi Audi misalnya itu adalah pasien mau operasi di belakang telinga pakai metode ERAK. Dia jadi datang dari rumah, masuk ke rumah sakit, lalu dioperasi, lalu dia bisa pulang. Nah, Iya. Prosesnya memang lebih cepat ya. Lebih Karena dari cepat. dari case yang saya dengar itu, konvensional. iya, setelah operasi besoknya udah boleh pulang Boleh. dan post operasi pun juga ya Tidak sekitar- nyeri. Iya, tidak nyeri. Terus 1 jam kemudian udah makan, udah jalan seperti biasa. Betul sekali. Iya. 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 Oke, Dok, ini dari tadi kita ngobrol ya. Ngobrol itu kan kayaknya baru beberapa ya. Baru berapa menit? Kayaknya baru berapa menit tapi ternyata tanpa terasa sudah 1 jam. Satu Dokter. jam. yang membahas mengenai terpenting ERAS. adalah 1 jam itu sudah memberikan informasi kepada para pemirsa ini dengan baik. Nah, itu Pastinya aja. Dokter Haryanto, dan Nah. mungkin Dokter Haryanto akan bikin tema lain yang tadi Oh iya. contoh Nah, case-nya nanti itu yang berikutnya. saya tanyakan dokter. Ah, Ya karena itu menarik nih. Ini Iya. untuk informasi para sahabat Sari juga pastinya kan, Iya. kalau ERAS itu juga bisa dengan untuk yang lain itu dokter. Ya, jadi ERAS sama ERAX. ERAS. Iya. Jadi C-nya ERAS, itu ERAS. sexual Iya. cesarean. Iya, ERAS ya. Iya. Oh, jadi pemirsa ini juga jadi informasi terbaru ya, Iya. pastinya ya. Oke, dokter ingin mengucapkan terima kasih pastinya yang tadi Sama-sama. dikatakan Iya. kepada Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini kepada Dr. Haryanto, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam, dan dokter siapa? Nah, Dan di Dokter Novi, resistansi spesialis obgyn, Iya. konsultan feto maternal. Oke, dan pastinya juga tidak lupa terima kasih banyak kepada Dokter Vanda Ayu, Makasih. spesialis anestesi. Tapi dok, sebenarnya ada yang kurang nih. Iya. Ada yang kurang nih kalau misalnya Apa? saya tutup acara tanpa closing statement pastinya. Apa tuh closing statement-nya? Saya mendengarkan closing statement dari Dokter Haryanto Iya. ya dokter. Jadi saya sebagai kepala rumah sakit akan menjawab tantangan pelayanan dari masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saat ini ERAX ini kan ya baru berkembang dengan pesat lah di Indonesia ini. Kami harus pastikan bahwa teman sejawat yang menghandle itu harus banyak komunikasi supaya pasien tahu untuk mencapai kenyamanan itu. Oke ya, tuh ya, didengar ya para sahabat Iya. Sari ya pesan tadi dari Dokter Haryanto. Terima kasih banyak ya kepada Dokter Haryanto, Dokter Terima Novi, kasih. dan juga Dokter Vanda karena tanpa Makasih, terasa Adi. ini waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada sahabat Rustari yang telah menyaksikan Ngopi Rustari pada hari ini. Semoga di lain waktu kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dan pastinya kita akan bisa berjumpa. Kalau gitu saya Stephanie Claudia pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.